Ia selalu larut dalam dunianya sendiri, tapi semuanya berubah saat ia mengetahui bahwa neneknya terkena kanker. Ia pun mengucapkan selamat tinggal pada game favoritnya dan mulai berkemas. Ia datang menemui neneknya dengan niat untuk selalu berada di sisinya. Setiap pagi pukul 5, ia bangun dan ikut neneknya berjualan bubur di gerobak kecil. Sepulangnya, ia menemani neneknya bertemu teman-temannya. Tapi sebenarnya, ia tidak hanya melakukan itu untuk membantu nenek. Dalam hatinya, ada juga rasa tamak terhadap harta nenek. Begitu sampai di rumah nenek, diam-diam ia mulai memotret sudut-sudut rumah, berpura-pura hanya untuk bersenang-senang. Ketika ia tahu rumah itu bernilai ratusan juta, ia mulai bermimpi hidup kaya. Ia merasa masa depan mewah akan menjadi miliknya. Suatu hari, nenek mengenakan pakaian terbaiknya dan duduk di depan pintu menunggu karena hari itu keluarga akan berkumpul. Melihat senyum di wajah nenek, Mike, mungkin namanya, pertama kali merasa bahwa mungkin ia tidak akan punya banyak kesempatan lagi. Namun ketika mereka pergi ke kuil, ia melihat keluarga pamannya bahkan tidak menunggu nenek. Sepatu nenek sudah membuat kakinya sakit, tapi ia tidak menggantinya karena itu hadiah dari anaknya yang sangat ia cintai. Mike melihat keluarga paman melakukan ritual, tapi tak seorang pun menyebut nama nenek. Ia marah, merasa semua hanya berpura-pura untuk keuntungan di masa depan. Tapi nenek tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu juga begitu?" Sebenarnya nenek tahu segalanya sejak awal. Mike merasa malu. Sementara pengobatan berjalan, kondisi nenek semakin memburuk. Mike mencoba tersenyum di foto bersama nenek, tapi nenek diam-diam mengumpulkan rambut rontoknya karena ia tidak ingin sampai harus mencukur habis kepalanya. Hati Mike hancur, tapi ia tetap diam. Nenek tidak suka makanan sisa di kulkas karena ia tidak sanggup menghabiskannya sendirian. Kini ia bersyukur Mike ada bersamanya. Perlahan, Mike mendapatkan kepercayaan nenek. Tapi anehnya, Mike tidak lagi merasa serakah. Suatu hari uang nenek hilang. Dari kamera terlihat jelas bahwa pamanlah yang mengambilnya. Uang itu sebenarnya disimpan nenek untuk membeli lahan pemakamannya. Namun nenek tetap memaafkannya. Ia bahkan pergi meminta bantuan kakaknya, tapi tetap ditolak. Dalam perjalanan pulang, nenek hanya diam. Mike tidak tahan dan bertanya, "Kenapa harus beli tempat yang besar?" Nenek menjawab, "Kalau tempat istirahatku bagus, mungkin kalian akan mengingatku." Datang menjenguk. Mike terdiam, hanya menggenggam erat tangan nenek. Penyakit nenek semakin parah. Malam-malam ia terjaga menahan sakit, sementara Mike hanya duduk di sampingnya. Tapi akhirnya nenek memutuskan mewariskan rumahnya kepada anaknya, bukan Mike. Mike tidak terima. Ia marah dan mendatangi nenek. "Apa aku tidak merawatmu dengan baik? Kenapa aku bukan yang pertama?" Lalu ia pergi dengan amarah, meninggalkan nenek yang menangis sendirian. Beberapa hari kemudian nenek tinggal sendiri. Tidak ada yang datang menengok. Dalam kamera hanya terlihat bayangan sepi nenek. Rumah perlahan kosong. Mike merasa sedih. Ketika ia tahu nenek dibawa ke panti jompo, ia langsung datang dan membawanya pulang. Nenek tersenyum lemah sambil mengangguk. Di hari-hari terakhirnya Mike selalu mendampingi nenek. Sampai akhirnya nenek pergi untuk selamanya. Saat pemakaman, Mike mendapat telepon. Ternyata nenek meninggalkan uang ratusan juta untuknya. Uang itu dikumpulkan sejak ia kecil karena dulu ia pernah berjanji, "Kalau besar nanti, aku akan belikan nenek rumah besar yang harganya jutaan." Mike menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan terakhir nenek, memberinya tempat peristirahatan yang paling indah. Di hati Mike, nenek akan selalu jadi yang nomor satu.